Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua Ananda soleh-soleha? Gimana kabar ayah bunda di rumah? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa dimudahkan dalam berbuat kebaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan bisa mengikuti melanjutkan pelajaran mapel PAI kita pada hari Selasa tanggal 15 September 2020. Nah, Ananda soleh-soleha, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, seperti biasanya kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Amin, amin ya robbal alamin. Semoga kita dimudahkan dalam memahami pelajaran hari ini. Oke, Ananda soleh-soleha, silakan dibuka bukunya halaman 46. Minggu lalu kita sudah belajar tentang tanggung jawab dan bagaimana kita menerapkan tanggung jawab tersebut dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, hari ini kita lanjutkan pelajaran kita tentang tawaduk. Apa itu tawaduk? Ada yang pernah dengar apa itu tawaduk? Oke, tawaduk artinya rendah hati dan atau tidak sombong dalam kurung atau takabur atas kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tawaduk artinya rendah hati, tidak sombong atas kelebihan dan segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak yang tawaduk sadar bahwa semua yang dimilikinya anugerah Allah Subhanahu wa taala. Jika kita dengan paham dengan pernyataan tersebut, sifat sombong tidak akan terbesit sedikit pun dalam hati anak yang tawaduk. Anak yang tawaduk tidak akan merasa lebih baik daripada orang tawaduk, akan tetap rendah hati serta terhindar dari sifat sombong. Tidak akan merasa lebih hebat daripada orang lain, lebih mampu daripada orang lain, lebih kuat daripada orang lain. Nah, anak yang tawaduk akan selalu rendah hati, selalu menjaga niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Anak yang tawaduk itu percaya bahwa apa yang dimiliki dalam dirinya dan segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah itu semua adalah milik Allah. Jadi kita harus menjaganya dengan niat yang baik karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh sombong. Anak yang tawaduk memiliki beberapa ciri-ciri di antaranya. Yang pertama adalah ramah dan senang bergaul dengan siapa saja. Nah, ini dia tidak pilih-pilih teman. Dia berteman dengan siapa saja, tidak memilih teman yang cantik saja, yang kaya saja, yang punya banyak mainan saja atau yang punya banyak makanan. Nah, dia tidak pilih teman. Dia berteman dengan siapa saja. Yang kedua, tidak suka menonjolkan kelebihan yang dimiliki. Jadi, tidak suka menonjolkan kelebihan yang dimiliki, karena itu dapat dikatakan dengan sombong. Jadi, misalkan si A tidak menonjolkan kelebihannya bahwa dia mampu belajar matematika daripada temannya yang lain, atau dia mampu menghafal lebih cepat daripada yang lain. Nah, dia tidak menonjolkan kelebihannya karena jatuhnya akan
sombong. Nah, yang ketiga, menghormati orang lain walaupun berbeda dalam suatu hal. Jadi tidak menjatuhkan temannya, tidak menjatuhkan pendapat temannya. Misalkan dalam suatu kelompok atau dalam suatu kelas, kita diminta oleh guru untuk mengemukakan atau bukan pendapat kita tentang suatu hal. Nah, si A dan si B memiliki perbedaan pendapat. Nah, si A tidak boleh mengejek temannya yang si B jika pendapatnya berbeda. Jadi kita harus saling menghormati satu sama lain. Nah, yang keempat, sederhana dalam berpakaian. Sederhana dalam berpakaian, misalkan si A tidak berlebihan dalam berpakaian karena dia termasuk orang yang mampu, yang ekonominya di atas rata-rata atau orang tuanya memiliki kemampuan ekonomi yang lebih daripada temannya yang lain. Nah, dia selalu sederhana dalam berpakaian, apa adanya saja, tidak berlebihan. Nah, yang kelima, menghargai orang lain. Dimanapun kita berada, kita harus selalu menghargai orang lain, apalagi orang yang lebih tua daripada kita. Kita berada di rumah, kita harus menghargai orang yang ada di rumah, saudara kita, ayah bunda, di sekolah ada ustadz bunda, ada teman-teman. Nah, itu semua harus kita hargai dimanapun kita berada. Kita harus selalu menghargai orang lain. Nah, tadi kita sudah belajar tentang beberapa ciri-ciri yang dimiliki anak yang tawaduk. Nah, selanjutnya kita akan membawaduk. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan umatnya agar berperilaku tawaduk. Hal ini dijelaskan dalam sabdanya sebagai berikut. Ayo kita baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Qatadah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa innallaha auha ilayya an tawada'u hatta la yafkhuru ahadu ala ahadin wa la yabghi ahadu ala ahad. Artinya, dari Qatadah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku bersifat tawaduklah sehingga seseorang tidak merasa bangga terhadap orang lain dan seseorang tidak berbuat aniaya terhadap orang lain. Nah, ayo kita bahas satu persatu beberapa isi kandungan hadis tersebut. Nah, yang pertama, setiap muslim harus memiliki sifat tawaduk atau rendah hati. Nah, setiap muslim harus, berarti wajib ya, wajib memiliki sifat tawaduk atau rendah hati. Yang kedua, muslim yang tawaduk tidak akan merasa lebih baik daripada orang lain. Nah, tidak merasa lebih baik daripada orang lain, jadi orang muslim itu insya Allah akan terhindar dari yang namanya sombong, karena selalu merasa rendah hati, selalu merasa tidak lebih baik daripada orang lain. Jadi tidak pernah berusaha untuk membandingkan dirinya atau membandingkan kelebihannya dengan orang lain. Tidak menjatuhkan orang lain, harus menghargai orang lain. Yang ketiga, muslim yang tawaduk tidak akan menyakiti orang lain, baik dengan perbuatan maupun perkataan. Kenapa demikian? Karena insya Allah orang muslim yang tawaduk akan selalu menjaga perasaan orang lain, menjaga lisannya agar tidak menyakiti orang lain, menjaga perbuatannya agar tidak menyakiti orang lain. Nah,
Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang merendahkan hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengangkat derajatnya pada tempat yang tinggi. Barang siapa yang takabur kepada Allah, maka Allah akan menghinakannya sampai ke tempat yang serendah-rendahnya." Nauzubillahi min zalik. Nah, beberapa isi kandungan hadis tersebut. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang yang tawaduk. Nah, kita umat muslim di mata Allah akan sama derajatnya. Tapi bagi orang yang tawaduk, Allah akan mengangkat derajatnya lebih daripada yang lain. Nah, yang kedua, orang yang tawaduk akan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa yang mau dicintai Allah Subhanahu wa taala harus memiliki sifat tawaduk ini. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan merendahkan derajat orang yang sombong. Nah, kita tidak boleh sombong ya, karena apabila kita sombong, Allah akan merendahkan derajat kita. Yang keempat, orang yang sombong akan dibenci Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini tidak ada yang mau dibenci sama Allah kan? Nah, tidak ada. Jadi, hindari sifat sombong. Nah, itu tadi kita sudah belajar bahas satu persatu 2 hadis tentang tawaduk. Yang ketiga, menerapkan perilaku tawaduk dalam hidupan sehari-hari, dalam hidup sehari-hari. Tawaduk merupakan perilaku yang terpuji, perilaku yang baik, perilaku yang positif, yang bagus untuk kita terapkan atau lakukan. Perilaku tawaduk harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, beberapa contohnya. Yang pertama, anak yang tawaduk berani meminta maaf jika berbuat salah. Berbuat salah kepada orang lain, misalkan berbuat salah kepada orang tua. Nah, kita tidak boleh malu meminta maaf kalau memang kita yang salah. Minta maaf kepada adik, walaupun kita kakak, kalau kita merasa salah silahkan meminta maaf kepada adik. Nah, yang contoh yang lain, berbuat salah kepada teman. Nah, yang ini ya harus diterapkan. Meminta maaf kepada teman, misalkan kita berbuat salah, merasa bersalah, kita harus meminta maaf. Nah, yang kedua, bermain bersama tanpa membeda-bedakan teman. Jadi, seperti yang Bunda katakan tadi, kita tidak boleh pilih-pilih teman, hanya berteman dengan orang yang kita mau saja. Misalkan kita hanya mau berteman sama orang yang cantik saja, atau yang punya banyak mainan saja, atau yang punya banyak uang saja. Nah, memang teman dapat mempengaruhi kita. Kita harus memilih teman yang baik, tapi tidak boleh membeda-bedakan teman juga. Nah, yang ketiga, berdoa kepada Allah agar diberi kemudahan dalam belajar. Berdoa kepada Allah dalam segala hal apa saja yang kita lakukan, bukan hanya pada saat kita ingin belajar, tapi pada saat kita ingin makan, tidur, keluar rumah, masuk masjid, masuk toilet. Nah, kita harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang selanjutnya, bersikap hormat kepada guru, bukan hanya kepada guru, tapi kepada semua orang, kepada banyak orang, kepada Ustadz Bunda, kepada teman-teman. Kalau kita ingin dihargai dan dihormati, nah, dimengerti, kita harus lebih duluan mengerti mereka, mengerti orang lain, memahami orang lain, menghargai orang lain. Nah, karena hal-hal yang baik pasti kita juga akan diperlakukan dengan baik, insya Allah. Nah, tadi Bunda sudah jelaskan mengenai perilaku tawaduk dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya Bunda akan memberi tugas untuk hari ini. Disilahkan dibuka bukunya pada halaman 48 di bagian ayo berlatih. Nah, di situ ada 5 nomor, tapi yang dikerjakan hanya nomor
1, 3, dan 5. Nomor 1, 3, dan 5. Diskusikan dua pertanyaan berikut bersama temanmu. Nah, di situ diganti dengan orang tuamu. Yang pertama, bagaimana cara agar menjadi anak yang tawaduk? Nah, bagaimana caranya? Yang kedua, apa saja ciri-ciri anak yang tawaduk? Tadi Bunda sudah jelaskan ini ya. Yang ke nomor 2, salinglah hadis tentang perilaku tawaduk dengan baik dan benar. Nah, tadi ada dua hadis cukup. Oh ya, satu saja ya yang ada tulisan Al-Qur'annya. Yang nomor 5, amatilah gambar di atau gambar berikut. Perilaku terpuji apa saja yang harus kamu terapkan ketika sedang belajar atau bermain bersama. Nah, perilaku terpuji itu perilaku yang baik yang bisa kita lakukan pada saat belajar bersama atau bermain bersama teman. Nah, jadi itulah tadi tugasnya. Ada 3 nomor. Nomor 1, nomor 2, dan nomor 5. Nah, itu dikerjakan pada buku tulis Ananda ya. Nah, sekedar Bunda mau menginformasikan bahwa atau mengingatkan kepada Ananda Soleh-Soleha tentang Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan janganlah engkau berjalan ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Nah, firman tersebut ada pada Quran surah Al-Isra surah ke-17 ayat 37. Nah, jadi kita tidak boleh sombong karena hal tersebut akan dibenci Allah Subhanahu wa taala. Kita harus apa? Kita harus tawaduk. Nah, ayo biasakan diri bersikap tawaduk seperti pepatah yang berbunyi, seperti padi kian berisi kian merunduk. Semakin kamu pintar, seharusnya kamu semakin rendah hati atau tawaduk. Tidak boleh semakin kamu pintar, kamu makin sombong ya. Jadi kita belajar pada padi, dia makin berisi, dia makin merunduk, makin menunduk, makin merendah. Nah, itulah tadi pelajaran kita. Lebih dan kurangnya Bunda mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ayah bunda atas kerjasamanya telah mendampingi Ananda Soleh-Soleha pada saat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.